surat ke Jepang. Sebelumnya, 3 lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan, mewakili masyarakat terdampak jalan tol, format 50 kota Sumatera Barat telah melakukan langkah penolakan dengan mengantar surat ke Jepang pada Senin tanggal 6 Februari tahun 2023. Surat diantar terkait keberatan atas pembangunan ruas jalan tol Padang Pekanbaru trase Payakumbuh Pangkalan dan meminta Jepang menunda kucuran dana untuk proyek ini. Surat dikirim langsung ke kantor JICA, Japan International Cooperation Agency, di kota Tokyo, Jepang pada Senin, 6/2, ditujukan kepada Presiden JICA. JICA merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah Jepang khusus untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang, termasuk untuk pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru. 3 LSM lingkungan yang mengantarkan surat itu, 1 dari Indonesia dan 2 LSM lingkungan Jepang, adalah WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, FO, Friend of Earth, Japan dan JATAN, Japan Tropical Forest Action. Keputusan mengantar langsung surat ke Tokyo, diakui Tommy Adam, Kepala Departemen Advokasi WALHI Sumbar, seperti dikutip dari Harian Haluan, adalah bentuk kekecewaan serta protes dari masyarakat 5 nagari di Kabupaten 50 kota yang merasa penolakan mereka telah diabaikan dan tak didengar oleh pemerintah dari berbagai tingkatan. Adapun beberapa poin penting dalam isi surat yang diantar itu terkait keberatan masyarakat Sumbar di 5 nagari, meminta JICA menunda rencana pembangunan ruas tol Payakumbuh Pangkalan serta meminta agar JICA tidak ikut serta dalam mendanai jalan tol yang berdampak terhadap masyarakat di 5 nagari. Sementara itu Ezi Fitriana, Sekretaris Format, Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol 50 Kota mengatakan, masyarakat sangat kecewa dengan kebijakan kepada daerah yang telah merekomendasikan trase Payakumbuh Pangkalan dibangun di 5 nagari. Kata Ezi, Bupati 50 Kota telah memaksa Wali Nagari mencabut penolakan. Pencabutan ini, kata Ezi, sebenarnya tak memberi pengaruh apa-apa terhadap aspirasi Ninik Mamak dan masyarakat yang terdampak. Bahkan upaya pemaksaan ini, tegas Ezi, semakin membulatkan tekad masyarakat untuk meminta kembali pengalihan trase tol ke daerah lain. Kini bahkan masyarakat telah mengumpulkan tanda tangan penolakan. Adapun alasan penolakan masyarakat, diantaranya karena jalan tol melewati kawasan padat penduduk, karena melewati lahan produktif dan karena berdampak pada situs adat yang akan dilalui tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra M. Boga menyatakan atau memverifikasi tentang pertemuan Wali Negari Bamus 5 Nagari di Rumah Dinas Bupati 50 Kota yang dihadiri dengan Forkopimda. Jadi sebetulnya surat yang kami tanda tangani itu bukan surat mengizinkan jalan tol di negari kami. Itu yang pertama. Sebab berita yang dibuat oleh media semenjak tanda tangan kami itu seolah-olah isi berita itu adalah kami Wali Negari yang 5 ini mengizinkan jalan tol di negara kami. Sementara surat yang kami cabut itu adalah hanya Wali Negari dan Bamus secara pemerintahan mencabut surat pernyataan kami sosialisasi. Dan sementara kan sebagai pemangku adat, punya negari sebetulnya, dan masyarakat tidak mencabut penolakan atau sosialisasi yang akan diadakan oleh JK dan HK di negara kami. Jadi kami mohon kepada JK untuk tidak mengadakan sosialisasi karena masyarakat dan ketua dan adat atau niat mama dan ketua kan tidak mengizinkan adanya sosialisasi dan keberatan jalan tol di trase 1 ini. Ini hasil musyawarah kami pada hari ini dihadiri oleh Mama, dari Bamus dan sebagainya. Nah, itu termasuk masyarakat juga. Ini banyak dan mereka membuat surat pernyataan. Ini kami buatkan berita acaranya. Hasil keputusan dari masyarakat, bukan hasil dari keputusan Pak Wali, hasil keputusan dari masyarakat Kota Semanggang yang terdampak jalan tol. Begitu juga yang tidak terdampak ikut mendukung pernyataan masyarakat yang terdampak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan di SD Negeri 03 Koto Baru Simalanggang sore itu salah satu buktinya. Kata Yondriko, yang hadir dalam diskusi dan rembuk hari itu adalah perwakilan warga yang terdampak langsung dengan pembangunan jalan tol seksi 4 Payakumbuh Pangkalan. Semua beritikat baik menyokong dan mendukung penuh program pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, ujar Yondriko. Berikut fakta warga 5 nagari mendukung tol berdasarkan data dari ALMAST. 1. Nagari Koto Baru Simalanggang.
Di Nagari Koto Baru Simalanggang ada 44 lahan yang terdampak langsung dengan pembangunan tol trase Payakumbuh Pangkalan. 44 lahan itu melalui 2 jorong yaitu Jorong Koto Baru dan Jorong Tabek Panjang. Menurut ALMAST, dari 44 lahan itu telah terdata lebih dari 70% warga yang setuju dan telah pula menandatangani surat persetujuan dan surat pernyataan dukungan untuk pembangunan jalan tol. Semua arsip dukungan ini juga telah disimpan di sekretariat ALMAST. Dalam fakta di lapangan, memang ada yang belum menandatangan dukungan. Itu kata Yondriko karena masih menginginkan adanya kejelasan dari pemerintah terkait pembangunan jalan tol. 2. Nagari Lubuak Batingkok. Di Nagari Lubuak Batingkok Jorong Tigo Balai, ALMAST mendata ada 71 lahan yang terdampak langsung dengan pembangunan jalan tol. Dari 71 lahan, 70% pemiliknya adalah kaum yang ketika dikonfirmasi oleh ALMAST tidak satu pun yang menolak pembangunan jalan tol, meski lahannya terdampak langsung. Bagaimana dengan sisa 30% lainnya? Sebagiannya juga menyatakan setuju kecuali ada salah satu lahan yang memang belum memberi keputusan yaitu lahan milik istri Wali Nagari Lubuak Batingkok. 3 nagari lainnya. Sisa di 3 nagari lainnya yaitu Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Tae Barua dan Nagari Gurun. Menurut data ALMAST, warga yang terdampak langsung sudah memberikan dukungan. Sudah terkumpul pula beberapa surat pernyataan persetujuan warga dari 3 nagari ini. Secara keseluruhan, dari 5 nagari ini ada 267 lahan yang terdampak langsung terhadap pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru. Terdiri dari 70 hingga 80 bangunan. Kemudian sisanya lahan pertanian dan juga terdapat lahan kosong. Rilis ALMAST menulis, data BPS jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau sekitar 93.840 jiwa. Jika masing-masing lahan terdampak dimiliki 4 orang maka akan ada sekitar 1068 warga Sumbar di 5 nagari 50 kota yang terdampak langsung. Atau sekitar 1,1% warga Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau yang terdampak akibat pembangunan jalan tol. Terkait hasil rapat di SD pada pertengahan Januari itu, kata Yondriko dengan tegas semua peserta menyatakan keberatan jika ada pernyataan sekelompok orang yang mengatasnamakan warga terdampak yang menolak jalan tol. Karena penolakan yang dimaksud tidak berdasarkan rembuk dan musyawarah dengan warga yang terdampak, melainkan hanya segelintir warga yang tidak ditemukan namanya di dalam data warga yang terdampak langsung. Lanjutnya, saat sosialisasi pada November tahun 2019 lalu, nama-nama yang terdampak sebenarnya telah diumumkan dan disosialisasikan oleh pemerintah. ALMAST melihat, mereka yang frontal menyatakan menolak tol, malah tak ada di dalam daftar yang dirilis. Kini yang menjadi kekhawatiran, sekelompok orang yang mengaku menolak itu, memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan politik maupun kepentingan-kepentingan pihak lainnya yang memang tidak menginginkan pembangunan jalan tol terlaksana, kata Yondriko lagi. Meski demikian, ia tidak memungkiri bahwa masih ada sebagian kecil warga yang menolak dan masih ragu-ragu. Faktanya masyarakat banyak juga yang terprovokasi dan tenggelam dengan informasi-informasi hoaks yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun setelah diberikan informasi yang benar, akhirnya banyak masyarakat yang menyatakan setuju untuk pembangunan jalan tol tersebut. Lanjut Yondriko. Terkait masih ada wali nagari yang menolak pembangunan jalan tol, itu kata Yondriko adalah keputusan sepihak karena tidak berdasarkan rembuk dan diskusi dengan warga. Ada kecurigaan, wali nagari itu memanipulasi data, karena pernah ditemukan beberapa foto yang diinfo terdampak padahal nyatanya tidak berada di trase Payakumbuh Pangkalan. Lanjut Yondriko. Sebagian besar masyarakat kata Yondriko sangat berharap kehadiran tol ini nanti bisa membawa dampak yang sangat positif dan menyeluruh untuk Sumbar bukan hanya untuk warga di sekitar jalan tol saja, guna kesejahteraan sosial, ekonomi, pariwisata dan dampak-dampak positif lainnya.